け、人を傷つける者、物を壊す者、強い奴は俺を見つけるように。人の例外なき暴風林が粛清するな。俺の顔と名前、いくらManga Baku Wing Breaker episode yang ke-48-nya dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Mengingat pada episode terbaru ini, maka kita pun bisa melihat sama-sama mengenai seperti apakah jalannya pertarungan lengkap yang akan dilakukan oleh wakil dari Tsuchiya Shirao, yang merupakan salah satu petarung kuat dari kelompok Noroshi, yaitu Kaito Hibiki, melawan murid kelas 1 dari fraksi Tamon, yaitu Suho Hayato. Oleh karena itu, tentunya bagi kalian yang penasaran dan juga ingin tahu mengenai seperti apa cerita lengkapnya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Singkat cerita, setelah mendengar penjelasan dari Kaito mengenai siapakah sebenarnya dirinya, maka Suho pun tanpa pikir panjang, akhirnya kini seketika langsung melompat sambil melayangkan satu buah tarik tendangan terbangnya itu menuju ke arah tubuh dari Kaito, dengan niat untuk bisa mengalahkannya dan juga mengajar tubuh dari Kaito dengan menggunakan satu kali serangan. Walaupun pada dasarnya Kaito saat ini masih bisa menghindar, namun efek serangan dari Suho barusan ternyata sangatlah luar biasa hebat. Karena walaupun hanya terkena anginnya saja, namun dampak tendangan dari Suho barusan berhasil membuat wajah dari Kaito akhirnya seketika langsung menjadi tergores dan juga seketika langsung menjadi berdarah. Berdasarkan hal itu, maka Kaito yang sangat penasaran kini mulai bertanya lagi kepada Suho. "Woi, apa yang kau lakukan? Aku sedang berusaha untuk bisa menjelaskan mengenai siapakah sebenarnya kami. Tapi tiba-tiba saja kau pun malah menyerangku seperti ini." Mendengar pertanyaan itu dari Kaito, Suho pun dengan tenang kini mulai menjawabnya. "Ah, pantas saja. Sejak awal aku sudah sempat heran, kenapa dirimu ini sangatlah lemah sekali. Ternyata jawabannya, kau ini bukanlah petinggi dari Noroshi sama seperti orang itu. Jadi dengan begini, maka aku pun sekarang sudah berniat untuk bisa mengakhiri pertarungan kita secepat mungkin. Mengingat masih banyak teman-temanku yang sekarang membutuhkan bantuan dari diriku. Oleh karena itu, ayo cepat maju sini. Dan juga, ayo kita akhiri semuanya di dalam serangan kita yang selanjutnya." Nah, setelah mengucapkan kalimat itu, maka Suho pun langsung bergerak maju untuk bisa menyerang Kaito dengan menggunakan teknik pukulan dari telapak tangan kanannya menuju ke arah tubuh dari Kaito. Melihat pergerakan dari Suho tersebut, Kaito pun akhirnya segera menghindar dengan cara menurunkan badannya itu menuju ke arah bawah. Lalu di saat yang bersamaan, Kaito pun segera melancarkan satu buah serangan baliknya dengan gerakan seperti ini, yaitu satu buah tendangan berputar yang mirip seperti tendangan salto milik Sakura. Walaupun pada awalnya Suho masih mampu menghindari serangan pertama dari Kaito itu, tapi sepertinya combo serangan dari Kaito belum berakhir sampai di sana. Mengingat pada halaman yang berikutnya, Kaito pun kini kembali memutar badannya lagi. Lalu sambil melompat menuju ke arah tubuh dari Suho, dia pun segera menghantam kepala dari Suho lagi menggunakan pukulan dari tangan kanannya itu. Beruntungnya, Suho pun masih bisa menahan serangan tersebut dengan menggunakan kedua tangannya itu sambil berkata seperti ini kepada Kaito. "Luar biasa, semua pergerakanmu itu sangatlah bervariasi." Atau semua pergerakan dari Kaito mirip seperti seorang atlet gimnastik. Tidak hanya itu, karena setelah memuji kehebatan dari Kaito barusan, maka Suho pun segera melancarkan satu buah serangan balasannya lagi menuju ke arah tubuh dari Kaito dengan menggunakan tendangan dari kaki kanannya menuju ke arah kepala dari Kaito. Tapi, untuk yang kesekian kalinya, Kaito pun bisa membaca pergerakan dari Suho barusan. Sehingga, tepat sebelum serangan dari Suho itu bisa mengenai tubuhnya, maka Suho pun langsung menurunkan badannya lagi. Kemudian, tanpa menunggu lama, Kaito pun segera melancarkan teknik counter attack-nya menggunakan gerakan atletiknya, yaitu tarik tendangan berputar, sambil mencoba untuk bisa bergerak mundur demi bisa menjauhi tubuh dari Suho. Menyaksikan hal itu di depan matanya, Suho pun tentu saja tidak bisa tinggal diam. Lalu dengan gerakan seperti ini, Suho dan juga Kaito sekarang sama-sama mencoba untuk bisa saling menyerang menuju ke arah para lawannya masing-masing. Di momen inilah, Suho yang nampak sangat penasaran kini mulai bertanya dengan lantang menuju ke arah Kaito. "Kaito, sejak tadi aku terus melihatmu tersenyum ketika kita berdua sedang bertarung. Apakah yang sebenarnya kau rasakan? Dan juga, apakah bertarung denganku bisa membuatmu merasakan kesenangan?" Mendengar pertanyaan itu dari Suho, Kaito pun segera membalasnya. "Hah, tentu saja aku senang. Memangnya dirimu tidak bisa merasakan hal yang sama juga sama seperti diriku?"
Dengar, semakin hebat lawan yang kau hadapi, dan juga semakin pintar lawan yang kau hadapi, maka jalannya pertarungan kita sekarang menjadi sangat sulit sekali untuk bisa diprediksi. Mengingat kita berdua sama-sama mencoba untuk bisa beradaptasi, serta sama-sama mencoba untuk bisa saling mengalahkan. Apalagi pertarungan di jalanan seperti ini sangatlah menyenangkan sekali bagiku. Mengingat aku pun sangat suka untuk bisa didorong sampai mencapai batasku. Karena dengan cara seperti itu, maka secara otomatis kita pun akan bisa bertambah menjadi semakin kuat lagi. Hal seperti ini sangatlah berbeda sekali dengan olahraga gimnastik yang dulu aku lakukan, di mana olahraga seperti itu sangatlah membosankan sekali bagi diriku. Tidak hanya itu, karena pada kesempatan yang sama tersebut, Kaito pun kembali menyambung semua ucapannya lagi. Asal kau tahu saja, dulu Furin sama seperti ini, di mana hampir setiap hari kita pun selalu melakukan pertarungan di jalanan. Baik itu antara sesama murid dari sekolah Furin, ataupun melawan kelompok berandalan dari sekolah lainnya. Nah, karena dirimu ini sangatlah mirip sekali denganku, atau karena kita berdua adalah orang yang sangat pintar, maka aku pun sangat yakin sekali bahwa setelah menyimak ucapanku barusan, maka kau pun harus bisa mengerti mengenai apakah yang sebenarnya terjadi kepada Furin, serta apa yang berubah di dalam sekolah Furin pada era Umemiya. Mendengar penjelasan dari Kaito barusan, Suo yang sama sekali tidak setuju akhirnya kini seketika langsung tertawa. Serta tanpa pikir panjang, Suo pun mulai berkata seperti ini kepada Kaito. Haha, perkataanmu barusan itu sangatlah konyol sekali. Pertama, kau ini sudah datang menuju ke dalam kota kami dengan niat untuk bisa mengalahkan dan juga menghancurkan kami semua tanpa ada kesepakatan lebih dulu dari kedua belah pihak. Kedua, kalian hanya bergerak berdasarkan dengan instingnya saja, di mana satu-satunya hal yang membuat kalian bisa merasakan kesenangan adalah dengan cara bertarung seperti ini. Ketiga, dirimu sempat berkata bahwa kita berdua ini sangatlah mirip sekali. Dan juga, kau ini adalah orang yang sangat pintar sama seperti diriku. Tapi kenyataannya, tidak ada satupun ucapan dari dirimu yang saat ini terdengar bisa masuk akal. Mengingat kau ini bukanlah orang yang pintar. Namun kau ini hanyalah seekor binatang saja yang sama sekali tidak memiliki perasaan. Berdasarkan hal itu, maka sudah jelas aku dan juga dirimu adalah orang yang berbeda. Serta kita berdua sama sekali tidak mirip. Di momen inilah, emosi dari Kaito Hibiki akhirnya seketika langsung menjadi terbakar. Hingga tanpa menunggu lama, Kaito pun akhirnya seketika langsung memutuskan untuk bisa menyerang tubuh dari Suo lebih dulu sambil berkata seperti ini kepada dirinya. Hah, bocah sialan, kali ini aku tidak bisa memaafkanmu. Serta kali ini, aku pun akan memberikan hukuman kepada dirimu supaya dirimu bisa mengerti. Singkat cerita, setelah pada saat itu, Kaito sudah berhasil mendekati tubuh dari Suo dengan menggunakan tadi gerakan saltonya. Maka pada momen yang sama tersebut, Kaito pun akhirnya kini langsung melompat sambil melayangkan satu buah teknik tendangan terbangnya lagi menuju ke arah kepala dari Suo Hayato. Kemudian, setelah tendangan pertama dari Kaito sudah berhasil dihindari, maka dia pun langsung menyambung combo serangannya itu dengan menggunakan gerakan yang seperti ini, yaitu teknik tendangan terbang menggunakan kedua kakinya sekaligus. Tapi sayangnya, sekarang justru malah giliran dari Kaito lah yang nampaknya harus kembali dibuat kecewa. Karena faktanya, tepat sebelum serangan dari Kaito itu mampu mengenai kepala dari Suo Hayato, maka di saat yang bersamaan, Suo pun akhirnya memutuskan untuk bisa melompat sambil memutar badannya dengan gerakan seperti itu. Kemudian ketika Suo sudah berada di udara, dia pun akhirnya langsung menghantam perut dari Kaito Hibiki dengan menggunakan teknik tendangannya. Hingga pada akhirnya tubuh dari Kaito Hibiki kini seketika langsung menjadi terbanting ke aspal. Dan dia pun sama sekali tidak bisa memberikan perlawanan baliknya lagi. Di momen inilah, Suo pun akhirnya kembali teringat dengan sosok dari gurunya, yaitu seorang pria berambut panjang dengan gengkuran panjangnya juga. Yang artinya, guru dari Suo Hayato adalah salah satu petinggi dari sekolah Furin. Atau karena seragam dari guru Suo Hayato adalah seragam sekolah dengan menggunakan jubah yang panjang, maka kemungkinan besar guru dari Suo sama seperti Umemiya, yaitu mantan legenda dari sekolah Furin sekaligus mantan presiden dari sekolah Furin. Sayangnya, kita pun tidak diperlihatkan dengan jelas, yaitu seperti apakah penampilan dari depannya dan juga siapakah nama dari orang itu. Yang pasti, tepat pada halaman yang berikutnya, Suo pun kembali teringat dengan pesan dari gurunya itu. Lalu, Suo pun kembali mengulangi ucapan dari gurunya itu dengan cara berkata seperti ini kepada Kaito. Dengar, tugas dari seorang senior atau tugas dari seorang guru
adalah untuk bisa mengajarkan atau untuk bisa mewariskan semua teknik bela dirinya menuju kepada juniornya. Jadi berdasarkan hal itu, maka untuk kali ini aku pun akan meminta hal yang sama kepada dirimu. Mengingat dirimu ini adalah seniorku, maka tolong ajari aku bagaimana caranya bertarung dengan baik. Oh iya, ucapan dari Suho barusan hanyalah sebuah ejekan. Karena sejak tadi, Kaito selalu merasa bahwa dirinya itu jauh lebih hebat daripada Suho. Padahal kenyataannya justru malah kebalikannya. Nah, setelah berhasil diajar habis-habisan oleh Suho Hayato, maka pada halaman yang berikutnya, Shin pun kini seketika langsung berpindah menuju kepada sudut pandang lain, yaitu sudut pandang Kaito Hibiki. Di mana secara singkat, mulai dari sini, Kaito pun akan menceritakan kepada kita mengenai seperti apa cerita masa lalunya itu. Sederhananya, Kaito adalah seorang atlet gimnastik yang sangatlah terkenal sekali dan juga sangatlah hebat sekali. Karena faktanya, Kaito selalu berhasil menjadi juara di dalam setiap perlombaan yang diadakan, baik itu tingkat regional ataupun tingkat nasional. Mengingat sejak kecil, Kaito selalu diperintahkan untuk terus berlatih setiap hari dengan menggunakan metode latihan yang sama. Supaya kemampuan dari Kaito bisa menjadi semakin terasa dan juga supaya kemampuan dari Kaito bisa menjadi semakin hebat. Namun suatu hari, Kaito akhirnya merasa bosan dengan semua kehidupannya tersebut. Apalagi di dalam setiap kompetisi, Kaito lah yang selalu berhasil menang tanpa ada sedikit pun persaingan. Hingga suatu hari, Kaito yang sudah merasa sangat bosan, akhirnya langsung membuang pialanya itu dan juga membuang semua penghargaannya itu. Karena pada dasarnya, dirinya sudah tidak kuat dengan hidupnya yang sangat membosankan. Menarik ya, tepat ketika pada saat itu, Kaito sedang di dalam perjalanan pulang dari sekolahnya. Maka tiba-tiba saja, Kaito pun akhirnya seketika langsung dihadang oleh kelompok berandalan lain yang datang dari salah satu fraksi besar di dalam sekolah Furin, yaitu fraksi Suji Hashirao. Di momen itulah, Kaito untuk pertama kalinya akhirnya bisa merasakan kesenangan yang sama sekali tidak pernah bisa dia rasakan. Mengingat di dalam pertarungan jalanan seperti ini, Kaito pun tidak bisa mengandalkan dan juga tidak bisa memprediksi siapakah yang nantinya akan menang. Jadi, walaupun Kaito sudah melatih fisiknya setiap hari, namun di luar sana, pasti masih ada orang lain lagi yang sebenarnya jauh lebih kuat daripada Kaito. Sampai pada akhirnya, dia pun berhasil bertemu dengan Suji Hashirao. Serta, dia pun berhasil dikalahkan oleh Suji untuk yang pertama kalinya. Atau bahasa sederhananya, untuk pertama kalinya di dalam hidup, Kaito akhirnya bisa merasakan kekalahan. Nah, tepat ketika Kaito sudah bangun dari pingsannya, maka Suji pun langsung menghampirinya sambil berkata seperti ini kepada Kaito. Hah, kau sudah bangun ya? Awalnya, aku tidak berniat untuk bisa bertarung melawanmu. Karena target yang kami incar adalah kelompok berandalan lain yang kebetulan sedang berada di dekatmu. Tapi entah kenapa, kau pun malah memutuskan untuk bisa ikut bertarung. Sampai pada akhirnya, kau pun bisa mengalahkan semua anggota dari gengku yang lainnya sebelum aku berhasil mengalahkanmu. Yang artinya, kau ini adalah petarung yang sangat kuat dan juga petarung yang sangat tangguh. Mendengar perkataan itu dari Suji Hashirao, Kaito yang masih nampak sangat bersemangat dan juga nampak sangat penasaran, akhirnya langsung bertanya seperti ini kepada dirinya. Suji, sepertinya kau ini sudah terbiasa untuk bisa melakukan pertarungan seperti ini. Apakah jangan-jangan dirimu selalu melakukan pertarungan seperti ini setiap hari? Di momen inilah, Suji pun kini seketika langsung menjelaskan bahwa hidup dari Suji Hashirao semuanya adalah pertarungan. Atau bahasa sederhananya, bertarung adalah pekerjaan dari Hashirao. Karena dengan bertarung setiap hari, maka dia pun bisa merasakan kesenangan. Mendengar penjelasan itu dari Suji, Kaito pun akhirnya langsung menjadi tertarik. Hingga mulai dari sanalah, Kaito pun akhirnya terus mengikuti Suji Hashirao. Dan juga masuk ke dalam kelompok dari Noroshi demi bisa bertarung setiap hari sampai dengan saat ini. Wow, menarik banget ya. Nah, setelah mendengar potongan cerita masa lalu dari Kaito Hibiki, maka pada halaman yang berikutnya, pertarungan di antara mereka berdua akhirnya kini kembali dilanjutkan. Dimana mulai dari sanalah, sekarang giliran dari Kaito yang nantinya akan kembali mencoba untuk bisa bertarung dengan serius melawan Suho Hayato. Nah, itulah semua isi potongan cerita singkat yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua pada kesempatan kali ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai seperti apa kelanjutan ceritanya, maka tolong bantu kami dengan like video ini dan komen di kolom komentar ya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.